Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas makalah saya yang berjudul tentang budaya hukum dan penegakan hukum. Yang dimana pada makalah ini dan pada tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi hukum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ayuningsi dengan nomor NPM 2429061033. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Cutnyadin. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji tentang budaya hukum dan penegakan hukum yang ada di masyarakat, membahas definisi, peran, dan hubungan antar budaya hukum dan penegakan hukum serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Baik, langsung saja pada pembahasan. Yang pertama adalah definisi budaya hukum. Budaya hukum merupakan cara pandang keseluruhan norma, nilai, keyakinan, serta perilaku ataupun tabiat masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan, yang dimana unsur-unsur utama budaya hukum ini meliputi tentang nilai, norma, keyakinan, dan tabiat ataupun perilaku. Di mana nilai dalam konteks budaya hukum ini adalah suatu hal yang diyakini baik atau buruk terkait hukum. Lalu norma merupakan aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku masyarakat terkait hukum. Kemudian keyakinan dalam konteks budaya hukum ini merupakan pandangan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Sedangkan perilaku merupakan tindakan nyata masyarakat dalam merespon serta beradaptasi dengan hukum. Budaya hukum bertujuan untuk terciptanya suatu ketentraman, ketertiban, dan tegaknya hukum yang berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum. Maka adanya budaya hukum ini menjadi sebuah perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Contohnya seperti musyawarah untuk mufakat, di mana dalam pengambilan sebuah keputusan dilakukan secara musyawarah. Dengan begitu, terdapat cerminan budaya hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta keadilan. Contoh lainnya seperti gotong royong. Nah, dalam gotong royong ini secara tidak langsung tumbuhlah sebuah norma serta nilai kerjasama, tanggung jawab bersama, serta sikap saling membantu. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hukum? Budaya hukum ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi cara masyarakat memandang, memahami, dan bahkan menegakkan sebuah hukum. Beberapa faktornya yaitu pertama ada pendidikan dan kesadaran hukum, di mana masyarakat yang telah dididik dan paham tentang hak dan kewajiban hukumnya akan cenderung patuh terhadap hukum dan berpartisipasi aktif dalam proses penegakan hukum. Jadi ketika masyarakat mengetahui hak-hak mereka seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak atas privasi, hak kebebasan bertindak, berbicara, hal ini akan membuat mereka berani untuk memperjuangkan hak-hak tersebut jika dilanggar. Nah, kesadaran akan kewajiban hukum seperti kewajiban membayar pajak, kewajiban menghormati hak orang lain, dan kewajiban menaati peraturan lalu lintas mendorong masyarakat untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut dengan lebih baik. Nah, kualitas pendidikan hukum juga menjadikan masyarakat patuh terhadap hukum dan lebih terlibat dalam upaya penegakan hukum, sehingga dapat berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih efektif dan juga adil. Lalu yang kedua ada globalisasi dan interaksi antar budaya. Adanya globalisasi dan interaksi antar budaya akan membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah budaya hukum tadi. Interaksi antar budaya menjadi jalan ataupun jembatan untuk mempelajari praktik-praktik hukum yang berjalan di negara lain. Praktik-praktik hukum yang sukses ada di negara lain. Contoh, negara A menerapkan suatu sistem pengadilan baru setelah ia melihat sebuah keberhasilan di sistem pengadilan negara B. Maka dalam hal ini jelas kita pahami bahwa pengaruh budaya hukum dari negara lain dapat mengubah cara masyarakat memandang hukum dan keadilan di negara sendiri. Yang ketiga ada peristiwa sejarah, di mana peristiwa sejarah juga memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum. Sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu contohnya reformasi 1998, di mana pada reformasi tersebut telah membawa perubahan dalam sistem hukum di Indonesia, serta penghapusan otoriter dan pemberian kebebasan berpendapat. Peristiwa ini telah membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dan penegakan hukum. Yang ketiga, ada sistem nilai dan norma sosial. Nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat akan membentuk suatu budaya hukum.
Nilai seperti keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan sosial dapat mempengaruhi bagaimana hukum dibuat dan diterapkan. Misalnya, jika masyarakat sangat menghargai keadilan, maka akan cenderung memiliki sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Begitu juga masyarakat yang mengutamakan kebebasan akan menciptakan hukum yang melindungi hak-hak individu. Sementara masyarakat yang fokus pada kesejahteraan sosial akan membuat undang-undang yang mendukung program-program sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan nilai ini mempengaruhi bagaimana hukum dibuat dan diterapkan dalam masyarakat. Lalu yang keempat ada politik dan pemerintahan. Sistem politik dan pemerintahan ini mengandung budaya hukum. Pemerintahan yang demokratis ini cenderung memiliki budaya hukum yang menghargai hak asasi manusia dan transparansi. Sementara pemerintahan otoriter mungkin lebih menekankan kontrol dan kepatuhan. Lalu yang kelima ada struktur ekonomi, di mana struktur ekonomi suatu masyarakat juga mempengaruhi budaya hukum. Negara dengan ekonomi yang lebih maju kadangkala memiliki sistem hukum yang lebih kompleks dan terorganisir dibandingkan dengan negara dengan ekonomi yang sedang berkembang. Contohnya seperti yang terjadi di Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia ini acap kali berpendapat negatif atau berpandangan negatif terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia. Karena pada nyatanya memang banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan ketidakadilan dan praktik korupsi. Pembahasan selanjutnya adalah peran dan pentingnya budaya hukum dalam masyarakat. Menurut Friedman, budaya hukum ini merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang berhasil. Friedman memandang bahwa budaya hukum merupakan komponen yang paling penting dalam hukum, di mana budaya hukum ini dipandang sangat menentukan kapan, mengapa, dan di mana orang-orang ini menggunakan hukum, lembaga hukum ataupun proses hukum itu, atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum. Maka budaya hukum di dalam masyarakat ini sangat penting karena budaya hukumlah yang memicu perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya. Norma-norma yang dimilikinya akan menciptakan sebuah norma hukum dalam masyarakat. Budaya hukum ini jelas juga memberikan peran penting dalam masyarakat karena dengan unsur-unsur yang ada pada budaya hukum, maka akan membentuk sebuah pandangan masyarakat tentang apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Individu-individu dalam masyarakat akan cenderung lebih patuh terhadap hukum karena mereka memahami pentingnya hukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Lalu beralih dengan penegakan hukum. Definisi penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses ataupun upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum dan memastikan bahwa hukum tersebut dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum ini melibatkan aparat keamanan dan keadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi jika terbukti bersalah. Tujuan adanya penegakan hukum adalah untuk memelihara keamanan, kestabilisan, ketertiban masyarakat, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan rasa aman dalam bermasyarakat. Lantas, bagaimana peran aparat penegakan hukum? Aparat penegakan hukum ini memainkan peran penting dalam menegakkan hukum, menjaga ketertiban, keamanan masyarakat, serta memberikan perlindungan, bahkan pengayoman serta pelayanan masyarakat. Beberapa pihak yang berperan dalam penegakan hukum adalah seperti kepolisian, di mana kepolisian ini bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian ini juga berperan sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana. Lalu ada jaksa. Jaksa ini bertanggung jawab untuk menegakkan supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi ataupun persengkokolan dan nepotisme ataupun tindakan yang mengutamakan keluarga. Lalu ada juga hakim, yang dimana hakim ini bertugas untuk mengadili kasus hukum dan memberikan keputusan yang adil berdasarkan bukti yang ada. Hakim ini menentukan sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum. Lalu ada pengacara atau advokat, di mana pengacara ini berfungsi untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk advokasi ataupun mediasi. Mereka ini membantu masyarakat memahami hak-hak serta dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil dalam proses peradilan. Lalu ada juga dia lembaga kemasyarakatan ataupun lembaga pemasyarakatan,
yang dimana lembaga ini bertanggung jawab atas penahanan dan resosialisasi terdakwa serta tahanan. Mereka ini memastikan bahwa tahanan tadi itu diperlakukan dengan baik dan diberikan pelatihan untuk kembali lagi bersatu dengan masyarakat. Lalu apa saja tahapan-tahapan dalam penegakan hukum? Terdapat 3 tahapan dalam penegakan hukum. Yang pertama, tahap formulasi, yang dimana tahap ini merupakan tahap pembentukan hukum, yaitu proses perancangan undang-undang yang mengatur tindak pidana serta hukuman bagi para pelaku tindak pidana. Dalam tahap ini terdapat proses perencanaan undang-undang yang dilakukan oleh badan legislatif, seperti penyusunan undang-undang, pembahasan undang-undang, serta proses pengesahan yang disetujui badan legislatif untuk dijadikan undang-undang yang berlaku. Kedua, ada tahap aplikasi. Tahap aplikasi ini merupakan tahap penerapan hukum, di mana proses penegakan hukum yang akan melibatkan polisi, jaksa, hakim, serta lembaga penegakan hukum lainnya. Tahapan ini meliputi proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi ataupun sejenisnya, proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa, lalu ada juga proses pengadilan kasus yang dilakukan oleh hakim. Yang ketiga, dia ada tahap eksekusi. Tahapan ini merupakan tahap pelaksanaan hukum, di mana proses pelaksanaan hukuman yang ditentukan oleh pengadilan bagi pelaku tindak pidana. Tahapan ini meliputi proses pelaksanaan putusan pengadilan dengan hukuman pidana ataupun hukuman non-pidana. Terdapat tantangan ataupun faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukumnya. Beberapa di antaranya ada pertama tentang faktor perundang-undangan, yang pada nyatanya dalam upaya penegakan hukum ini seringkali terdapat undang-undang yang ada namun tidak memadai masalah-masalah yang muncul di masyarakat, maka akan sulit untuk upaya penegakan hukum. Proses hukum yang lama juga dapat membuat masyarakat menjadi ragu dan tidak puas dengan sistem penegakan hukum. Kadangkala terdapat suatu diskriminasi dalam penegakan hukum yang akhirnya hal tersebut mempertanyakan letak keadilan dan objektivitas dalam proses penegakan hukum. Yang kedua, dia faktor masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang belum atau bahkan tidak memahami pentingnya hukum dan sistem penegakan hukum, sehingga tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk mematuhi hukum yang berlaku. Banyak masyarakat yang tidak memiliki pendidikan hukum yang memadai, maka hal ini juga menjadikan masyarakat ini kurang pemahaman tentang hukum. Bahkan kadangkala juga terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap penegakan hukum serta orang-orang yang mematuhi hukum. Juga ada faktor penegak hukum. Menjadi seorang aparat penegak hukum juga belum dapat dipastikan terbebas dari penyimpangan hukum. Adanya kasus aparat penegak hukum yang terlibat korupsi, aparat penegak hukum yang tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk melakukan tugasnya secara efektif, juga dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas proses penegakan hukum. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan nilai keprofesionalisme dan integritas mereka akan mempengaruhi citra penegak hukum dalam upaya penegakan hukum. Keempat, ada faktor kebudayaan, yang dimana kebudayaan hukum ini merujuk pada nilai, norma, dan tradisi yang diterima dan dipraktikkan dalam masyarakat. Kebudayaan hukum yang berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, ini dapat mempengaruhi bagaimana hukum dipahami dan diterapkan. Contoh seperti beberapa masyarakat tradisional, ada norma dan tradisi yang memperlakukan masalah hukum sebagai masalah internal keluarga atau masyarakat, sehingga mereka lebih memilih untuk memecahkan masalah tersebut melalui mediasi dengan keluarga daripada melalui proses hukum formal. Hal ini dapat mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk melaporkan kasus itu ke polisi ataupun ke bagian-bagian hukum lainnya. Kelima, ada faktor fasilitas, yang dimana faktor fasilitas ini kadangkala seperti sumber daya manusia yang tidak memadai. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam proses hukum dan penegakan hukum. Kurangnya peralatan alat penyelidikan dapat menghambat dan dalam proses mengumpulkan bukti yang relevan. Lalu kadangkala terdapat kondisi penjara yang buruk, overkapasitas, dan kurangnya fasilitas kesehatan yang akan berdampak tahanan mengalami perlakuan yang tidak manusiawi yang dapat mempengaruhi hak asasi manusia. Apa hubungan antara budaya hukum dan penegakan hukum? Budaya hukum dengan penegakan hukum merupakan dua hal ataupun dua rantai yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Adanya budaya hukum mencerminkan nilai-nilai, norma, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan.
Untuk mengetahui seberapa sehat suatu sistem hukum dapat kita cermati pada saat hukum itu ditegakkan dalam kasus-kasus yang konkret. Apa yang dihadapi oleh para hakim di ruangan pengadilan merupakan sebuah ujian untuk memahami sehat tidaknya suatu sistem hukum, termasuk di dalamnya unsur budaya hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, budaya hukum dan penegakan hukum merupakan dua hal yang saling berhubungan dan saling berkaitan. Maka dalam hal ini terdapat pengaruh antar keduanya. Pertama, dia pengaruh budaya hukum terhadap penegakan hukum. Budaya hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum, bahkan saling bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Lalu jika masyarakat memiliki pandangan yang positif tentang keadilan dalam hukum, maka masyarakat pun akan percaya dan tentu mendukung setiap gerak proses penegakan hukum. Namun sebaliknya, jika masyarakat berpandangan negatif, maka akan mengurangi kepercayaan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Lalu pengaruh penegakan hukum terhadap budaya hukum, yang dimana penegakan hukum yang adil dan konsisten akan memperkuat budaya hukum yang positif. Masyarakat akan memandang bahwa hukum itu diterapkan secara adil, merata, dan transparan. Dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan beberapa poin pentingnya, yaitu budaya hukum merupakan cara pandang keseluruhan norma, nilai, keyakinan, serta tabiat masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan. Unsur-unsur utama budaya hukum ini meliputi tentang nilai, norma, keyakinan, dan tabiat ataupun perilaku manusia. Budaya hukum ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi cara masyarakat memandang, memahami, dan juga menegakkan sebuah hukum, yaitu seperti pendidikan dan kesadaran hukum, globalisasi dan interaksi antar budaya, peristiwa sejarah, struktur hukum, dan politik ataupun pemerintah. Penegakan hukum merupakan suatu proses ataupun upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum dan memastikan bahwa masyarakat tadi mematuhi hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum ini memainkan peran penting dalam menegakkan hukum, menjaga ketertiban, keamanan masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Aparat penegak hukum ini meliputi seperti kepolisian, jaksa, hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Lalu juga terdapat faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukum, yang dimana faktor ini seperti faktor masyarakat, faktor fasilitas, faktor kebudayaan. Penegakan hukum ini meliputi 3 tahap, yaitu tahap formulasi yang merupakan tahap pembentukan hukum, lalu tahap aplikasi yang merupakan tahap penerapan hukum, selanjutnya ada tahap eksekusi yang merupakan tahap pelaksanaan hukum. Budaya hukum dan penegakan hukum ini saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Budaya hukum yang baik mendukung penegakan hukum yang efektif, sementara penegakan hukum yang adil dan konsisten memperkuat budaya hukum yang positif dalam masyarakat. Mungkin hanya sekian pemaparan materi dari saya. Sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.